Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lahum adaban aliman. Mereka kami persiapkan azab yang sangat pedih. Azabnya udah ada belum? Bahasanya kepada mereka yang dua tadi, mau datang baru bertaubat atau mau datang baru beriman, kami persiapkan azab yang sangat pedih. Azabnya udah ada belum? Kami persiapkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Azabnya udah ada belum? Udah mereka rasakan. Tapi itu dipersiapkan. Sama dengan misalkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan lapas. Meresmikan lapas ini. Hari ini lapas kelas 2A diresmikan oleh Menteri Imigrasi Pemasyarakatan. Habis itu lapasnya udah ada belum? Udah, makanya diresmikan. Narapidanya udah ada? Sudah ada, itu tadi cuma belum masuk. Paham ya? Itu nabinya udah ada, cuma belum masuk. Ini azabnya dipersiapkan, ya. Cuma karena pengadilan di akhirat belum tiba, makanya baru dipersiapkan. Cuma belum masuk. Tapi lapas ini tadi yang kosong, Bapak Ibu, pasti berisi atau mungkin berisi. Cuma sekarang belum. Jadi intinya itu maksud ayat yang tadi, Allah persiapkan. Jadi jamaah yang saya muliakan, seorang bapak memperingatkan anak, kalau kau besok cabut-cabut, itu ada ikat pinggang. Ikat pinggangnya ada belum? Udah. Anaknya udah dipukul? Belum. Tapi kenapa disampaikan ikat pinggangnya? Allah pun begitu di ayat ini. Seolah-olah macam orang tua tadi, jangan macam-macam, jangan cabut-cabut dari sekolah, itu ikat pinggang udah siap. Udah dipukul belum? Belum kan? Tapi kenapa harus dikasih tahu? Itu dalam bahasa Arab namanya naziron. Karena ada dulu, satu basyiron, satu lagi naziron. Biasanya orang yang suka mendengarkan kabar baik atau kabar buruk. Kabar baik, tapi Quran menyampaikan dua-duanya. Ada kabar baru baik, basyiron. Kalau engkau beramal soleh, ini tempatmu, basyiron namanya. Tapi kalau engkau macam-macam, ini tempatmu, namanya naziron. Dan Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita cek lagi. Ketika ditanya batasan waktu, ini jawaban Al-Quran. Ketika ditanya bagaimana harapan kepada orang yang banyak dosa, apakah masih ada harapan? Al-Quran menjelaskan kepada kita di surat Az-Zumar, surat 39, nomor ayat 53. Bahasa kitanya, apakah masih ada harapan kepada orang yang berbuat banyak dosa untuk bertaubat? Tadi kan disini kan ada batasan. Jadi kalau dosa banyak, dosa biji pun ada harapan nggak diampunkan Allah? Kan begitu. Oke, Bapak, Ibu jamaah, ayat ini Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Biasanya kalau ada ku disampaikan oleh Al-Quran, itu normalnya menandakan kedekatan. Contoh, ibu satu, dua, ibuku, itu lebih dekat mana? Paham maksudnya? Kakakku lebih dekat mana? Paham maksudnya kan? Makanya ada istilah sekarang itu menyala abangku gitu kan? Itu menandakan karena kedekatan. Ya walaupun mungkin panggilan itu biasa, tapi rasa di hati kita dipanggil orang ustad dengan ustadku, itu rasa yang saya dapatkan sama tuh beda? Beda. Apa maksudnya? Ustad? Iya, ustadku. Of course. Nah, dan bahasa ayat ini pakai ku di ujung menandakan kedekatan. Coba yuk tengok
Az-Zumar surat 39 ayat 53. Kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan. Apa yang harus sampaikan? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Itu benar. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita kedekatan bahwa yang namanya orang bersalah, biasanya kalau kita bikin ancaman, maksudnya dia udah bersalah nih, tapi ketika kita buat wajah yang masam, itu normalnya orang menjauh. Tapi ketika dibilang ibunya, asli Nina, anak ibu, nggak apa-apa sih, dia menjauh, mendekat. Dia udah menjatuhkan gelas itu rumah. Itu yang marah ibunya atau bapaknya? Ibunya, karena yang memiliki gelas itu ibunya. Makanya dia yang marah kalau kita menjatuhkan gelas dan piring di rumah. Nah, tapi bapaknya ngomong, sini anak-anak ya sini, nggak apa-apa sih. Dia akan mendekat. Tapi kalau marah, menjauh mendekat. Itu bahasa Qurannya, ketika ada orang bersalah, jangan takuti, tapi dekati dengan bahasa. Ini yang disampaikan oleh ayat ini. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bayangkan ibu bapak, sedangkan dia melampaui batas, dosanya sedikit atau banyak? Tapi Quran menggunakan hambaku. Tapi ada makhluk Tuhan yang terlalu memvonis orang-orang yang melakukan dosa, padahal Quran menggunakan bahasa wahai hambaku. Walaupun engkau banyak melakukan dosa, engkau banyak melakukan salah, engkau tetap hamba. Dan itu akan memberikan spirit semangat kepada yang mendengar. Contoh, seorang anak ditangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Habis itu sidang masuk lapas yang ada di Sialang Sakti. Kelurahannya. Oke, jadi ketika sampai di sana, anak itu sudah diponis 2 tahun 2 bulan penjara. Pas ibunya datang, dia malu atau tidak? Normalnya malu. Tapi sambutan ibu itu akan membuat dia dekat kembali. Sini nak, walau bagaimanapun kesalahanmu, engkau tetap anak. Itu akan mendatangkan kedekatan. Jadi seolah-olah Allah mengatakan model yang tadi, walaupun engkau melampaui batas, walaupun dosamu begitu banyak, engkau tetap, sehingga memberikan spirit dan harapan kepada kita. Ketika ditanya, Bapak Ibu, dari 6.236 ayat Al-Quran, ingat ya angka ini, 6236, itu hitungan aslinya. Nah, yang kita tahu selama ini 6.000. Ibu tahu nggak dari mana datang 6.600 itu? Begini, ayat Al-Quran 1000 ayat menjelaskan tentang tauhid, 1000 ayat menjelaskan tentang syariat, 1000 ayat menjelaskan tentang Al-Qasas, sejarah, 1000 ayat menjelaskan tentang janji baik dan janji buruk. Begitu terus, itu 600 ayat menjelaskan tentang doa, 66 ayat menjelaskan tentang ini. Jadi angka yang tadi itu, ayat yang ada di sini bisa juga kan ada ayat yang ada di sini. Ayatnya 1 tapi hitungannya jadi 2. Paham maksudnya? Nah, misalkan di ayat ini sudah ada ya, cuma karena dia masuk ranah doa sekaligus ranah tauhid, jadi dimasukkan di dua pembahasan. Tapi kalau angka aslinya Al-Baqarah 286, 7 ayat Al-Fatihah, itu angka pastinya 6.236. Ibu hafal nggak? Coba 6236 itu kamu dengar. Nah, 62 ini kode telepon Indonesia. Itu yang paling mudah, 62. 36. Oke, Ibu jamaah yang mulia, dari 6.236 ayat, inilah ayat yang paling memberikan harapan dan semangat bagi kita. Jadi kalau ada orang merasa hidupnya hampa, tak tahu tujuan hidup, dosa, jibun, supaya semangat itu datang kembali, tengoklah ayat ini.
akan memberikan kita spirit yang dalam, akan memberikan kita semangat yang luar biasa. Karena walau bagaimanapun aku tetap diakui sebagai, bayangkan, Allah yang punya kuasa masih tetap mengakui orang berdosa itu hambanya. Tapi parahnya, tetangganya sudah seolah-olah memvonis dia masuk neraka, kan parah terus. Allah yang punya hak prerogatif, itu namanya prerogatif, ada apa? Masih mengakui pendosa ini hambanya. Tapi anehnya, tetangganya udah memvonis dia masuk. Jadi seolah-olah yang paling berkuasa di situ Allah atau tetangganya. Paham kan? Seolah-olah gitu. Nah, ini saya sampaikan ke jamaah Bapak Ibu agar tetap kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, iya. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, nahi. Karena Allah memberikan harapan di sini. La taqnatu min rahmatillah. Walau bagaimanapun dosamu banyaknya hambaku, jangan putus harap dari rahmat Allah. Tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya udahlah, nggak ada lagi harapan. Lanjutkan jalan pantai di situ. Itu nggak boleh diucapkan. Karena walau bagaimanapun, tetap engkau hambaku Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Rahmat kasih sayang Allah itu ibu akan menutupi dosa sebanyak apapun. Sama dengan kasih sayang orang tua bisa menutupi kesalahan anak yang begitu besar. Masuk akal nggak? Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Yang mana? Sepanjang jalan. Kalau jalan itu ibu ada habisnya. Iya kan ibu? Citra hampiri ada habisnya nggak? Habis satu rumahan mentok itu. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang jalan. Iya, karena ada batasnya itu. Kalau udah mentok perumahan, habis kasih sayang itu. Kenapa? Banyak sekali ketika udah menikah, habis kasih sayang. Pindah rumah dia, habis henti kasih sayang. Tapi kalau orang tua, ada juga sih yang begitu. Tapi lebih banyak sepanjang masa.